Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam hal segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Eva Octavia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Saya didampingi oleh Bapak Murakib sebagai fasilitator dan Ibu Fitri Handayani sebagai pengajar praktik. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses komunikasi antara guru dan murid untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi antara lain, yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, tujuan utamanya adalah untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak, sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap berikutnya adalah guru melakukan validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol yang menyebutkan bahwa segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya.
Pada kasus pertama, meski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga dia harus mendapatkan sanksi dari pihak kesiswaan. Perilaku ini berakibat dia kehilangan waktu untuk belajar pada jam pertama pembelajarannya. Pada kasus pertama, Eski hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah, sehingga berikut adalah testimoni dari Eski setelah dia mendapatkan perlakuan berdasarkan dengan teori segitiga restitusi. Berikut adalah kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal sampai marah dengan nada suara tinggi di dalam kelas kepada temannya bernama Nandito karena Nandito selalu mencontek hasil pekerjaan Siti. Dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya sendiri sehingga Siti merasa terbebani oleh kebiasaan Nandito setiap kali ada tugas dari guru. Kasus kedua adalah Siti terlihat kesal. Assalamualaikum warahmatullahi Berikut adalah wabarakatuh. testimoni Saya dari Siti dari setelah 11 dia Saya senang sekali berkomunikasi diajak berdasarkan berdiskusi teori ibu untuk segitiga dapat restitusi. mengendalikan diri dari amarah karena perilaku Berikut saya adalah dengan teman testimoni saya. dari Siti Dan setelah saya harus banyak dia bersabar dan berkomunikasi menghormati berdasarkan teman saya. teori Wassalamualaikum segitiga warahmatullahi restitusi. wabarakatuh. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tentang segitiga restitusi kali ini memberikan pemahaman kepada saya untuk mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang dialami oleh murid selama di sekolah. Segitiga restitusi mengajarkan kepada saya tentang manajemen permasalahan berbasis kekuatan melalui komunikasi aktif bersama murid sehingga murid termotivasi untuk melakukan pembiasaan positif. Sekian uraian singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.